perlu ini juga Perlu untuk membedakan Pak Ustadz. pembenakan ya Pak Dril. Iya, ya. Tapi memang alhamdulillah mantap kok. Bareng Bu Rida. Ya, kita mulai aja Bu Rida. Ya Pak Dril. Em, ini yattabi'una. Nah, Ya. yattabi'una ini kok tahu nih polanya ifta'ala dari mana tahunya nih? Kunci awalnya itu adalah yang di ta tasdid itu Pak Dril, itu adalah gabungan dari ta akar kata dengan yang berharokat sukun dengan ta pola. Oh, gitu. Ini dua Ya. itu Pak, ya. Ta akar kata dengan ta pola melebur. Jadi itu adalah clue untuk menunjukkan bahwa itu polanya adalah ifta'ala. Adanya ta itu Pak Dril. Iya. Tasdid ta ini ya. Itu clue-nya ya. Ya, itu clue-nya. Jadi ifta'ala. Di melihat aja langsung udah langsung ngajak tema aja ifta'ala ya. Iya. Menawar itu ketahuan tuh Pak. Iya. Akar katanya apa, Bu? Akar katanya tabi'ah Pak Dril. Tabi'ah ya. Ya. Apakah BPA-nya pola fa'ala, apakah BPA-nya pola ifta'ala? Kalau pola fa'ala, KBPA-nya kan fa'ilun, berarti tabi'un. Ya. Kalau pola ifta'ala, KBPA-nya adalah mufta'ilun, berarti muttabi'un. Ya. Apa perbedaan terjemahnya? Kebetulan pola fa'ala dengan ifta'ala di kamus Mahmud Yunus halaman 76 itu artinya sama Pak Dril. Cuman bedanya kualitas Ya, aja. ya, mereka akan mengikuti. Kan sering saya contoh Pak Adil, kalau tabi'un itu mengikutin, teman juga mengikutin. Jadi artinya kalau Pak Adil saya ikutin, Pak Adil pakai baju putih, saya pakai baju merah, baju hijau. Tapi ikut jalan. Pak Adil pada saat tinggal di rumah makan, Pak Adil makan nasi lauk, saya pakai daging. Nah itu disebut. Tapi kalau tabi'un, Pak Adil pakai baju putih, saya pakai baju putih. Pak Adil duduk, saya duduk. Pak Adil makan ikan, saya makan ikan. Sama. Diciplak habis, ikutin habis. Gitu. Jadi kualitasnya beda. Kalau tidak salah tuh yang sama pola fa'ala sama af'ala sama kan ada dalam kamus? 3 beriringan tadi saya lihat. Yang sama itu pola fa'ala dengan ifta'ala Pak Dril. Kalau ada ya? Dia ada 4 pola di kamus Mahmud Yunus itu yang pertama kan fa'ala, kemudian ifta'ala, kemudian fa'ala yang katanya taba'a itu, kemudian tafa'ala, tataba'a. Iya. Taba'a, tafa'ala, sama. Ya, ada 4 Bu ya. Ada 4 ya. Jadi yang sama. Yang sama itu antara fa'ala dan ifta'ala. Fa'ala dengan ifta'ala ya. Artinya, ya yang artinya sama. Ya. Jadi bedanya kan di mutu Pak Del. Mutu mengikutinya ya. Mutu ya, kualitasnya ya. Ya. Ikut ya. Yang ikut, yang mengikuti. Kan sering kita sebut para tabi'in ini Pak Del. Para tabi'in. Ya. Para tabi'in ngikutin. Berarti pengikut Nabi. Pengikut ya. Jadi di belakangnya itu kok tunggal ya. Rasulun kan rasulun aslinya kan. Iya. Makanya ini ke Muhammad ya, Bu Ida, ke Muhammad. Pak Dril, kalau melihat secara umum rasulan ini kalau secara umum ya karena ada nyawa sukun itu dia adalah jamak. Tetapi untuk akar kata rasila ini rasulun ini adalah dia tunggal. Malah jamaknya yang kita anggap itu polanya tunggal, fu'ulun. Ya. Nah, rusulun kata benda jamaknya. Fu'ulun jamaknya. Ya, fu'ulun jamaknya. Ya. Jadi makanya kalau kita menentukan apakah dia jamak atau tunggal itu memang sebenarnya harus melihat kamus Pak Dril. Karena kita bisa terkecoh kalau dengan ini. Kalau melihat cirinya ini jamak ini rasula ini. Maka selalu bahasa kita kan selalu tuh ya sesuai kamus. Ya, makanya sesuai kamus. Mau tak mau kita harus ini dengan kamus. Mempedomani kamus Pak Dril. Iya. Jadi ini kan saya lihat ini kan
Rasulan, Rasulah. Di belakangnya Nabi ya. Ummiyah. Ini berarti kan koma-koma nih kan, Rasulah koma, Nabi ya koma, Menerangkan sebelumnya. Ummiyah koma. Menerangkan daripada. Ya, jadi kalau Nabi ya Ummiyah itu menerangkan Rasul itu sendiri. Jadi Rasul dia Nabi yang buta huruf. Buta ya. Jadi kalau begitu tadi kan ada Ummiyah itu kok nggak dibikin sebagai objek? Kenapa nggak ditulis saja KWKK saja, nggak ditulis objek? Iya, KWKK. Ini adalah keterangan dari Rasul. Iya. Dari Nabi Ummiyah itu dia Dari keterangan. Rasulah itu, jadi yang objeknya Rasulah itu aja, Pak Dril. Ya, itu yang saya minta. Memang itu tadi kan. Jadi keterangan yang sebenarnya yang betul-betul objek itu kan Rasulah. Rasulahnya ya. Nah, baru itu di belakangnya Ummiyah itu. Keterangan tambahannya. Iya. Nabinya juga keterangannya. Ya. Nabi keterangan juga nih, bukan? Iya, jadi Rasul, Nabi yang buta huruf gitu. Rasul. Jadi menjelaskan Rasul ini, Nabi Ummiyah itu, Pak Dril. Bisa ditinggal kayaknya. Nabi itu kan Nabi, kan ini kan akar katanya Nabi itu akar katanya apa? Naba'a. Polanya? Pola kata kerjanya Pak Dril, fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Fa'ilun itu. Jadi KBPA. Fa'ilun. Jadi kan kalau secara menerjemahkannya Rasul. Fa'ilun itu KBPA. KBPA kan. Kalau KBPA yang nanti terjemahkan tentu yang Nabi jadinya ya Nabi, tapi kan kebiasaan kita kan kalau KBPA itu kayak pakai yang. Tapi tidak selalu KBPA itu yang pakai ada yang di awalnya Pak Dril. Tidak selalu. Tidak selalu. Ya, jadi kita berpedoman kepada kamus. Ya, tergantung kepada pola kata bendanya Pak Dril. Iya, ya kan. Kalau dipaksakan bisa juga beda. Misalnya kan Naba'a tinggi, yang tinggi, bisa juga gitu ya. Jadi berarti Nabiyah itu sudah mulai keterangan gitu. Ya, betul. Ya, menerangkan Rasulah itu Pak. Menerangkan Rasulah, dan kemudian Ummiyah itu juga keterangan menerangkan Rasulah juga. Iya. Nah, jadi apa namanya, Rasul seorang nabi dan yang buta huruf. Nabi yang buta huruf. Nabi yang buta huruf. Ummiyah. Jadi kalau Nabiyah itu karena pola kata bendanya fa'ilun ya. Ya. Makanya KBPA. Karena Ummiyah polanya Fu'liyun. Ini kan Bu Rida, ternyata benar juga kata Pak Ustadz, pola kata benda itu banyak sekali gitu kan. Ya, banyak Pak Dril. Dulu kita kan awalnya kan tahunya itu dulu. Sekarang makin hari makin bertambah. Ini bertambah lagi nih fu'liyun kan, fu'liyun. Ya, semakin mengurai ayat kita Pak Dril ada aja ketemu yang baru. Iya, ada aja. Ya. Kemudian ini kok penghubungnya kok alladzi ya, kok enggak alladina. Kenapa? Saya tinggalin tuh Alisa. Saya bakal dulu. Kenapa Bu Rida? Apa Pak Dril? Kenapa Al-Ladzi, kenapa nggak Al-Ladzina? Penghubungnya kok Al-Ladzi, kok nggak Al-Ladina ya? Kenapa kira-kira nih? Masih mengacu ke Rasul. Iya, mengacu kepada Rasul, kan tunggal. Iya. Oh gitu. Itu pada itu. Iya. Iya. Nabi Muhammad kan nggak banyak pasti. Ya, Rasul tunggal. Ya, jadi secara gramatikal nyambung ya, connect. Nyambung. Jadi konsisten nampaknya ya. Konsisten. Yajiduna. Ini yajiduna ini
saya selalu menanyakan cara mencari akar katanya bagaimana, kaidah Pak yang Driel. mana yang dipakai. Ya, pada yajiduna. Nah, untuk kita mencari akar kata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 1. Di mana di dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, dalam hal ini adalah ya dan waw sukunna, tinggal 2 huruf yang berharkat fathah kedua-duanya, kan harkatnya jadi jidu gitu Pak Driel ya. Iya. Maka tambahkan huruf wa di depan, sehingga akar katanya wajada. Sekarang ini wajada ini kan pola fa'ala. Pola fa'ala ya. Ya, ada nggak pola af'alanya? Di wajada ini Pak Driel? Ya. Boleh. Bentar Pak Driel. Ya kan kita tentu mendapatkan. Pola apa Pak Driel tanya? Af'alanya ada Pak Driel. Di wajada itu ada 4 pola. Ada 4 itu pola fa'alanya wajada, tafa'ala tawajjada, kemudian af'ala aujada, kemudian tafa'ala tawajada. Oh iya. Jadi ada ya. Ada berapa pola? Tentu dengan terjemahan berbeda-beda ya. Mekan jadinya. Iya benar. Mekan yang enggak mekan ya. Kalau pola af'ala artinya menjadikan, aujada. Ya. Bukan mekan, bukan kan menjadi. Ya, menjadikan. Ya, menjadikan. Iya. Iya. Iya ya. Memang nampaknya semakin kita pelajari, kosakata kita makin bertambah ya. Pemahaman kita makin bertambah. Di bawah belakangnya maktuban ya. Maktuban ini kalau melihat secara cepat, apa yang terpikirkan bagi Bu Rida ini? Ini kalau melihat secara cepat bentuknya ini KBPP Pak Driel, maf'ulun polanya. Ya. Oh, maf'ulun ya. Ya, cuman posisinya di sini sebagai objek. Jadi kalau gitu pola KBPA-nya? KBPA-nya ya. Fa'ilun, kalau pola dia fa'ala, jadi katibun. Ya. Penulis. Katibun ya. Penulis. Ya, penulis. Jadi, tapi tadi kok di dalam terjemahannya kok tertulis, kok enggak ditulis? Yang tertulis awalan ter dengan awalan di itu kan sama-sama pasif itu Pak Driel. Oh, sama pasif. Tadi ya, awalan di, awalan ter sama-sama pasif. Jadi kalau saya tadi ini kok terjemahan tafsir di Bu Rida nih, kok enggak terjemahan gramatikal? Karena memang di kamusnya seperti ini Pak Driel, tertulis. Oh gitu. Oh, ada kamus. Ya, kamus Muhammad Yunus. Ya, saya tadi agak menolak juga nih. Wah, saya nggak setuju nih tertulis karena ini sudah. Karena di kamus ya beda ya. Di kamus ada. Oh, di halaman 367. Tapi kan Pak Ustadz, ini mestinya kalau kita kan harus konsisten dengan bahasa. Yang menulis, yang ditulis. Yang tertulis. Tapi seperti dikatakan tadi, tertulis sama pasif artinya dengan ditulis. Yang menulis ya beda. Ya. Kalau menulis baru aktifnya. Tapi kalau katibun tadi artinya bisa lagi yang lain, akuntan nanti itu ada. Oh gitu. Ya, penulis ya. Ya, di ayat yang paling panjang itu. Iya. Terus selanjutnya indahum. Indahum tadi kok diterjemahnya pada mereka. Padahal indah itu kan di sisi kan. Tapi kok kenapa diterjemahkan pada mereka? Pak Driel, kalau huruf bermakna itu kan banyak artinya. Nah, arti pada ini terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 977, ada pada artinya ada di sisi, ada di. Ya, makanya tadi kan sengaja ditulis itu kamusnya Pak Driel. Biasanya kalau huruf bermakna kan tidak perlu ditulis kamus. Karena mengambil arti yang berbeda dari yang biasanya, yang artinya di sisi, maka dicantumkan kamusnya. Oh gitu. Karena antisipasi pertanyaan Pak Dia juga. Iya. Iya. Saya langsung nih, wah ini kok diterjemahan lain nih. Padahal selama ini kita di sisi. Ini
Langsung Huruf itu kan fleksibel, Pak Adriel. fleksibel ya. Ya, Ya, huruf fleksibel ya, betul. ya. Ini polanya fi'la gitu ya. Fi'la. Enggak fi'lun. Fi'la, Pak Adriel. Dia tidak ada tanwin. Nggak ada. Tidak ada tanwin. Oh gitu. Saya kira Ya, makanya KB khusus dia, Pak Adriel. oh makanya KB khusus. Ya. Oh, gitu. Jadi dia tidak ada akar kata, tapi karena tidak ada tanwin juga, makanya menjadi KB khusus. Kalau dia pakai tanwin menjadi KB murni. Seperti yaumun gitu kan. Nah, itu KB murni karena dia pakai tanwin. Iya. Oke, kita lanjut. Fi Taurati. Nah, ini Taurati ini kan kalau dilihat ini ada hal-hal yang dipertanyakan. Ini ada tasdiknya, mungkin ada sesuatu yang analisa nih. Ini harkatnya tegak, berdiri gitu kan, ini panjang, ini mungkin jamak. Atau ini tasdik ini tak apa ini? Kalau tasdid yang di awal itu tasdid tahsin, Pak Adriel. Oh, gitu. Tahsin. Alif lam matahari, Pak Adriel. Ya, alif lam samsiah. Jadi dari fi ya langsung disambut dengan ta ini. Jadi fit. Nah, gitu. Aslinya kan filta itu. Ya, filta. Iya. Alif lam matahari jadi fit. Tadi saya pikir begini. Ini Taurati ini kan kata benda namanya Taurat. Rupanya diuraikan Ya, karena ada akar katanya, Pak Adriel. Oh, ada akar katanya. Ya, kalau ada akar kata, walaupun dia kata benda nama, kita coba untuk mengurainya. Tapi ini akar katanya tara, ini tawara atau tayara? Di kamus di posisi wow dia, Pak Adriel. Jadi tawara. Ya. Akar terjemahannya apa kalau tawara? Tawara mengalir. Oh, mengalir. Ya. Jadi Taurat itu mengalir ya, aliran ya. Aliran ya. Ya boleh juga aliran tuh. Paham. Ya. Iya. Paham. Nah, ini wal Injil dibikin juga. Ini kata benda nama juga kan. Ya, tapi ada akar katanya juga, Pak Adriel. Akar kata najala. Najala terjemahannya apa? Najala artinya membajak, mencangkul. Iya, membajak, mencangkul. Tidak ada hubungan ya Pak Adriel dengan arti Injil. Iya, saya lihat dalam kamus juga gitu. Ya, membajak, mencangkul. Ya, ini sudah hanu Allah, sudah wahyu Allah ya, kita harus menerima. Nah, ini ya'muru ya. Ya. Ya'muru ini kalau dalam kamus kan ada amura, ada amaro. Ya. Yang diambil di sini akar katanya yang mana? Akar katanya sama-sama amara. Amura. Tapi yang artinya yang menyuruh. Karena kalau yang diambil memerintah biasanya itu untuk Allah. Ya. Yang memerintah. Kalau untuk manusia yang dikaitkan dengan manusia, kita mengambil yang artinya menyuruh. Oh, gitu. Ya, karena di sini artinya kan dia akan menyuruh. Dia dalam hal ini adalah ya Rasul tadi, Nabi Muhammad. Jadi kalau begitu, menambah pemahaman kita, perbedaan amara dengan amuro itu, amaro itu sesama manusia, amura itu Allah kepada manusia. Mungkin bisa juga nanti penguasa ya. Ya. Bisa juga tambahan penguasa. Berkuasa. Oh gitu. Amir. Amir, iya. Emang saya lihat berulang kali, ya akar katanya amura dengan amara dengan amura itu memang agak sedikit berbeda, tapi pengertiannya sama aja sebenarnya. Kemudian kalau yang muru ini pelakunya dirubah menjadi anta? Tak muru. Oh iya, tak muru. Kalau gitu KKP-nya Ukmur. Ya. Ukmur untuk pelaku anta. Ukmura antuma. Ukmuru antum. Ukmuri anti. Ukmura antuma. Ukmurna antunna. Iya, oke. Kemudian ma'rufi.
bil ma'rufi. Ini akar katanya apa akar katanya? Arafah, Pak Adriel. Arafah ya. Ya, Arafah. Arafah itu kalau dalam kamus Mama Yunus saya lihat artinya tidak ada kaitannya. Mengetahui, artinya mengetahui, mengenal. Mengetahui, mengenal ya. Oh, ini udah hafal sama. Udah. Jadi KBPA-nya apa tuh? KBPA kalau pola fa'ala, fa'ilun berarti arifun. Jadi ini KBPA yang mengenal. Yang mengenal. Jadi, atau yang mengetahui. Jadi ini KBPP ya? Ya. KBPA tadi. Ya, kalau yang ini KBPP-nya ya. Jadi yang di ayat KBPP-nya. Jadi polanya maf'ulun. Jadi ma'rufun. Jadi kalau sebenarnya terjemahnya kan perkara yang dikenal, yang diketahui kan? Iya. Tapi terjemahannya itu biasanya ma'ruf tuh kebaikan. Ya. Iya, kalau dilihat di Munawir artinya secara baik. Secara baik. Berarti ya. Biasanya kan kalau di terjemahan itu yang ma'ruf gitu, Pak Adriel. Baik. Ya, yang baik berarti, gitu ya. Ya, secara baik. Secara baik. Yang baik. Tapi kalau aslinya sebenarnya yang apa namanya? Yang dikenal. Yang dikenal ya, yang dikenal. Yang dikenal. Artinya apa yang diketahuinya sesuai dengan perintah. Jadi yang baik. Iya. Kita lanjut wayanhahum. Ini akar katanya kan kalau dilihat kamus ada nahawa, ada nahaya. Ini diambil yang mana, Bu? Yang diambil yang nahaya, Pak Adriel. Yang dibaca naha. Karena KKSAD-nya nahaya itu yanha. Kalau yang berasal dari nahawa yang menjadi naha itu KKSAD-nya yanhu. Yanhu gitu Pak Adriel. Maka ada petunjuknya Pak Adriel. Kita lihat KKSAD-nya. Hanya itu ya Bu Hidayah. Terjemahannya kan sama. Terjemahannya kan sama. Iya, sama-sama melarang artinya. Sama-sama melarang ya. Ya, tapi kalau di akar kata nahaya itu yang ya di akhir itu KKSAD-nya yanha sesuai dengan ayat ini Pak Adriel. Ya. Nah, kalau kita ambil yang nahawa, yanhu. Ada waw di akhir itu Pak Adriel, beda. Ya. Beda KKSAD-nya. Ya, betul. Tapi ini kan nahaya gitu kan? Ya. Dan sebenarnya harkat tegak ini, harkat fathah tegak ini kalau dia menggendong ya yang di belakang itu Pak Adriel. Ya, satu di situ. Ya. Karena ya itu kan huruf ya, dia ndak bisa menerima harkat. Jadi dia titip keberadaannya itu kepada H. Ya, menjadi sehingga H yang ini menjadi fathah panjang dia. Ya, kalau saya tadi langsung gitu aja. Ini tidak mungkin wow nih, ini pasti ya nih yang harkat ya-nya ini yang pindah ke H. Saya lebih langsung menangkap ke sana. Tapi kunci sebenarnya melihat KKSAD-nya Pak Adriel. Kalau saya di ayat kan KKSAD-nya yanha. Kenapa Pak Adriel? Iya. Tadi saya tidak melihat KKSAD-nya langsung aja harkatnya ya itu karena kalau dirubah di KKSAD-nya jadi harkat ya-nya itu ya-nya hilang jadi harkatnya itu pindah ke H. Tapi yang tadi Tapi ini kebetulan kan polanya fa'ala Pak Adriel. Kalau waw di belakang, dia ini yang berharkat yang fathah ini. Tapi kalau di luar pola fa'ala yang akar kata waw di belakang, huruf ya waw di belakang, di luar pola fa'ala dia berubah menjadi ya. Ya, mantap. Nah, itu. Alhamdulillah. Kalau gitu kami ingin dengarkan KKL-nya Naha ini Pak Adriel. Ya, 14 pelaku. 14 pelaku. Jadi huwa naha, kemudian nahaya, nahau untuk hum, nahat untuk dia,
Ya, nahata, Nahayat. nahata, Hayata. Nahayata enggak? ya, nahayata, Ah, kemudian tuhunna, nahaina, oh, tadi bilang cukup, kata mereka. nahaina, nahaita, nahaituma, nahaitum, nahaiti, Ya. nahaituma, nahaitunna, nahaitu, nahaina. Ya. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Oh, anil mungkar, dari mungkar. Mungkar ini akar katanya apa nih Ibu Frida? Nakiro, Pak Dria. Nakiro ya. Mm-mm. Jadi kalau kita mau cepat pola kata kerjanya apa nih? Af'ala. Allah. Ya. Taunya apalah dari mana? Pola kata bendanya kan muf'alun, ini kan KBPP. Ya. Kalau KBPA muf'ilun. Ya. Ini muf'alun. Jadi huruf kedua akar katanya berharkat fathah. Jadi Dan diawali mu. Jadi nampaknya kalau pola-pola tahu nampaknya cepat kita Iya, nangkap. benar Pak Dri. Itu kuncinya Pak Dri. Kuncinya. Tadi kalau ma'ruf karena fathah langsung kita tembak fa'ala. KBPP ya. Ini mu ada doma langsung af'ala. Ya, af'ala. Ini kan kalau gitu KBPA-nya apa di sini? KBPA untuk akar kata nakira ini pola fa'ilun berarti nakirun. Kalau pola af'alanya KBPA-nya muf'ilun yang pas ya berarti mungkirun. Iya mungkirun ya. Sebenarnya yang mengingkari. Nakira itu dalam kamus tidak ada kata mengingkar rasanya. Yang mana Pak ya? Ya, nakiro itu tidak mengetahui, tidak mengenal. Ya. Artinya tiada mengetahui kalau akar kata nakira itu artinya di kamus. Tidak mengetahui ya, tidak mengenal. Ya, tiada mengetahui ya. Sudah diterjemahkan baru artinya apa artinya mungkar? Yang mungkar. Kalau kita lihat di kamus Mahmud Yunus, mungkara ini perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Kan dari angkara Pak, dari angkara itu kan yang mengingkari. Yang mengingkari ya. Oh, yang mengingkari ya. Yang mengingkari ya. Diingkari gitu kan. Berarti yang diingkari kalau kata yang diingkari ya kalau pasti. Ya, yang diingkari. Kalau pas KBPP kemarin kan orang cilik-cilik kata ini secara cepat pola kata kerjanya apa yuhillu? Kan nanti setelah sidang. Af'ala. Itu KBPA-nya apa? Dihijaukan semua. KBPA-nya fa'ilun berarti halilun. Nah, ini kan yuhillu ini yang pola af'alanya ya Pak Driel, mufa'ilun berarti muhallilun. Muhil, KBPA muhillun. Yang af'al, sorry Pak Driel, af'ala ya Pak Driel, muf'ilun berarti aslinya itu muhlilun menjadi muhillun. Ya, muhillun. Yuhillu ini apa polanya tadi? Af'ala. Iya, af'ala ya. Itu aslinya kan yuhlilu, domah sukun kasrah. Ya. Jadi muhillun kan? Ya, muhillun. Yang menghalalkan kan? Ya. Yang menghalalkan bagi mereka. Thayyibati. Ini tunggal atau jamak? Udah. Yang thayyibati jamak Pak Driel. Tanda-tanda jamak dari mana aja kita ambil? Dari ati. Tanda-tanda jamak Kado-kado lah. atin itu. Ati. Kalau di at-thayyibati ati, kalau dihilangkan alif lamnya kan thayyibatin. Berarti atin. Jadi dia kalau objek. Jadi kalau objek jamak itu atin itulah ciri-cirinya. Iya. Jadi kalau gitu tunggalnya kata benda tunggalnya thayyibatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Jadi dia KBPA Pak Driel. Dari polanya ini. Ya, KBPA ya. Ya. KBPA yang fa'ilatun. Kalau jamaknya fa'ilatin. Fa'ilatin ya. Ya, fa'ilatin. Wa yuharrimu. Wa yuharrimu ini
pola kata kerjanya apa nih? Fa'ala. Kan ada Fa'ala. tasdid di huruf keduanya Pak Dril. Jadi KBPA-nya Mufa'ilun muharrimun. muharrimun. Ya. KBKK-nya KBKK-nya taf'ilun tahrimun. Yes, tahrimun. Ya, tahrimun. Jadi dia apa namanya? Dia haramkan ya. Ya, dia akan mengharamkan ke atas mereka. Khaba'isa ini tunggal atau jamak? Jamak Pak Dril. Dia jamak ini jamak irregular. Oh, ini jamak Jadi irregular polanya ya. Fa'ilu. Kalau Nggak tunggal pakai tanwin dia. Kalau tunggal? Kalau tunggalnya kata benda tunggalnya khabisatun. Jadi fa'ilatun. Jadi bentuknya KBPA. Ya, dilihat dari pola kata benda tunggalnya ini Pak Dril. Ya KBPA dia kan? Iya, KBPA jadinya. Ya KBPA dia. Bukan KBKK kan? Bukan. Iya. Jadi yang tercela gitu. Ya, yang tercela. Akar katanya tadi apa? Khabusa. Sebenarnya kalau khabusa itu sendiri terjemahannya apa? Buruk, jahat, busuk. Ya, buruk, jahat, busuk. Wayada'u. Yada'u ini mencari akar katanya bagaimana? Nah, sama dengan yang tadi Pak Dril. Kaidah 1 Rusia poin 1. Oh iya, mantap. Ya, kaidah siap. Ya, poin 1. Jadi dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, tambahkan waw di depan. Jadi ciri KKSAD dalam hal ini hanya ya itu Pak Dril. Iya, Jadi tinggal da'u yang harokatnya fathah hidup kedua-duanya. Ya, tambahkan aja wa di depan. Jadi Kita bersyukur ini Pak Ustadz sudah menemukan metode ini sehingga mencari akar katanya. Kita menjadi cepat tahu Pak Dril. Iya. KBPA-nya apa? KBPA-nya fa'ilun berarti wadi'un. Wadi'un, ya. Jadi yang membuka gitu kan? Ya, yang kalau arti pola fa'alanya kan menaruh atau meletakkan, berarti yang menaruh atau yang meletakkan. Menaruh, meletakkan. Oh, gitu ya. Jadi membuka itu untuk pola apa? Ini pola fa'ala. Ini kita lihat artinya disesuaikan dengan konteks. Di Munawir adanya Pak Dril. Iya. Jadi artinya banyak membuka, karena membuka beban-beban gitu Pak Dril. Beban-beban ya. Ya. Karena mungkin meletakkan beban ya. Kurang pas. Jadi kalau membuka beban dan belenggu-belenggu. Ya da'u pelakunya huwanya yang mana nih? Kembali ke dia tadi. akan membuka beban-beban. Ya, Rasul tadi. Rasul tadi ya. Rasul tadi. Ya. Rasul. Kembali ke Rasul Pak. Ya, yang dijelaskan di ayat ini semua tentang Rasul ini Pak Dril. Iya, dia membuka dari mereka israhum. Israhum ini sebagai apa di sini? Sebagai objek. Oh, objek dari mana? Objek dari yada'u tadi. Mantap. Yada'u. Ya. Jadi huwanya yada'u ini udah huwanya Rasul, ya objeknya dari ya huwanya. Objeknya yang ini tadi israhum ini. Oh, israhum ya. Beban. Israhum ini tunggal sama? Tunggal. Taunya tunggal? Taunya tunggal kita lihat di kamus Pak Dril. Polanya juga pola tunggal ini fi'lun. Kalau saya nggak usah lihat kamus. Fi'lun. Belum tentu Pak Dril. Untuk memastikan seperti tadi Pak Dril. Rusulun dia jamak. Kalau sebenarnya itu kan tunggal. Nah, untuk pastinya memang harus di kamus. Bisa kita tekan, tapi tetap harus dikonfirmasi ke kamus. Tapi kan gini, umumnya pola fi'lun itu umumnya ya. Gitu. Fa'lun, fi'lun, fu'lun umumnya. Fa'alun untuk memastikan. Iya.
Ya, jadi beban mereka Beban mereka. wal aglala. Ya. Nah, dengan adanya wa ini lala ini sebagai objek juga, Pak Dril. Objek juga. Ya, Ya. objek juga ya. Nah, Tapi karena adanya wa berarti dia setara antara isra dengan aglala. Iya. Jadi kalau ini jamak atau tunggal aglala ini? Kalau aglala jamak, Pak Dril. Tandanya dari mana? Kalau tandanya ada alif, nah ini bisa dicirikan. Alif di awal itu, kemudian ada alif lagi di yang kata yang fathah panjang itu, Pak Dril. Oh iya. Jadi kalau gitu terjemahnya belenggu-belenggu ya? Ya, belenggu-belenggu. Galla. Kalau galla itu huruf kembar kan? Huruf kembar, asalnya dari walala. Terjemahnya apa tuh, Bu? Kalau arti akar katanya memasukkan, berkhianat, menipu. Oh, jadi yang mana ya kira-kira yang cocok nih? Yang menipu ya, yang belenggu-belenggu. Ini kan belenggu-belenggu kan? Iya, belenggu. Ini kan apa namanya, dalam rangka membenarkan terjemahnya kosakata. Kadang-kadang kita mengkait-kaitkan dengan kaitannya ya Pak Dril. Kaitannya itu. Ketemu tuh Pak Dril nanti. Iya. Kalau dipikir-pikir ketemu nanti. Ketemu ya. Iya. Nah, ini kan kata penghubungnya alati ini, kondak alati, kenapa? Yang mana Pak Dril? Di belakangnya itu alati. Oh, alati ini dihubungkan dengan kanat itu Pak Dril, hiya. Oh iya. Hiya itu kan perempuan, gender perempuan. Alati itu kata penghubung tunggal untuk gender perempuan. Oh iya. Maksudnya kayak itu tadi kata israhum dan aglalan itu alati itu. Iya. Oh iya. Nah, baru kanan di pelakunya. Israhum malah kanan alati yang. Jadi belenggu-belenggu yang beban mereka dan belenggu-belenggu yang. Beban dan belenggu-belenggu yang ya dia ada pada mereka, atas mereka. Ya, yang ada atas mereka. Pokoknya pada kalau mereka. Alati ini kan yang dengan tasukun ini Pak, kan Bu ya, dengan pelaku hiya ini. Kiri kanan ya. Kiri kanan ya. Kiri kanannya nyambung nampaknya. Isra dan aglala. Aglala karena dia jamak ya. Ya. Jamak irregular. Nah, dia alati jadi perempuan jadinya kan. Alati ya. Jadi Bu Rida, semakin membahas ayat semakin takjub bagi kita. Ya benar. Ternyata ada kaitan satu sama lain ya Pak Dril. Satu sama lain berkaitan ya. Jadi ini kan di sini kan konsisten saya lihat nih. Ya. Konsisten sekali. Wal aglala alati ya, disambung dengan jadi perempuan, di belakang, di depan disambung lagi dengan kanat, dengan hiya. Ya. Konsisten. Makanya rasanya mustahil Nabi yang buta huruf ya Pak Dril, yang membuat Al-Quran ini kalau bukan dari Allah. Iya. Ya, apalagi dikatakan Nabi itu kan ummi. Ya, ummi yang buta huruf beliau kan. Buta huruf ya. Kemudian maka orang-orang yang telah beriman azzaru ini akar katanya azara ya. Azara itu kalau terjemahnya apa, Bu Rida? Arti akar katanya azara itu mencela, mencerca. Mencela, mencerca ya? Iya, di kamus dilihat di kamus halaman 265 Mahmud Yunus. Kalau di Munawir, makanya diambil Munawir, arti memuliakan yang kita ambil Pak Dril. Di Mahmud Yunus nggak ada arti memuliakan. Iya. Di Mahmud Yunus nggak ada ya. Saya juga melihat di Munawir. Soalnya ini kan memuliakan, karama itu kan memuliakan juga. Iya. Sama yang azzaru ini artinya memuliakan, yang pola fa'ala artinya memuliakan. Oh, yang pola fa'ala gitu. Fa'ala yang memuliakan. Di Munawir, di Mahmud Yunus lain lagi artinya kan Bu Rida ya. Iya. Betul belakang artinya ya. Iya. Menambah kosakata kita juga nih. Ya kita masalahnya nih yang kosakata ini ada perlahan nampaknya. Ya betul Pak. Ya. Sambil jalan Pak. Ya.
Di ayat ini banyak akar katanya Pak Dril, 26, 27 27 ya. yang kata kerjanya. Wa nasaru. Jadi ini menolong lagi kan? Ya, Menolong, membantu, menolong. bantu menolong. Wata bangun ya. Ya, bau dan mereka mengikuti. Mengikuti. Taba'u akar kata sama dengan yang penggalan 2 tadi Pak Dril. Tabi'un itu ya. Ya. Nah, ini kan ketemu Nura, Nuro. Itu nama lain dari Quran. Akar Nama lain dari katanya apa? Quran. Ya. Nura akar katanya nawara, menjadi Nawara. nara. Itu nama lain dari Quran juga tuh Pak. Iya. Nura. Nama lain dari Quran kan banyak. Nur. Alkitab. Ini kan Nur cahaya. ini Ya. kan pola kata bedanya apa? Fu'lun. Fu'lun. Kalau polanya fa'lun, Narun. Api jadinya nara. Api. Naron ya. Api neraka Ya. kan? Iya, atau Ya. neraka. Itu konteks nanti ayat. Ini berubah pola. Kalau Berubah arti. berubah arti fa'lun ini Iya. cahaya, pola fa'lun jadi neraka. Iya. 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 Penghubungnya allazi ya. Ya. Lagi ya. Unzila. Konteks lagi tuh Pak Dir. Jadi Nur itu gendernya laki-laki. Ya. Al-Lazi ya. Ya allazi. Unzila. Ini kenapa pola af'ala? Ini enggak pola af'ala. Polanya pola af'ala Pak Dril. Adanya alif di awal itu yang dia berokat doma. Ini kan doma sukun kasrah Pak Dril. Ini kan alif, jadi polanya af'ala. Alif itu kalau ada alif di depan kan bisa KKSAD pelaku ana. Bisa KKSAD pelaku ana. Tapi unjilu dia. Umar di belakang. Oh itu unjilu. Nggak bisa batal di gramatikal. Kalau unjilu baru. Kalau mengetahui rumusnya langsung dibantah ya. Iya. Nggak bisa unjila ya. Lama-lama awal-awal berpikir apalah beda unjila dengan unjilu. Lama mikir pada KKSAD pelaku anak. Kalau unjila KKF pasti pelakunya huwa. Oh iya. Lama juga mikirnya tuh Pak Ade, nggak cepat dapat itu. Iya. Kalau itu bikin KBPA-nya yang menurunkan. KBPA berarti pola af'ala munzilun. Ya. Muf'ilun. Kalau KBKK-nya Bu Rida? Kalau KBKK pola af'ala if'alun. Inzalun. Iya. Tapi yang ada sering biasanya yang pola fa'alanya ya, tanzilun. Ya, pola fa'alanya taf'ilun, tanzilun. Kemudian ma'ahu. Ma'a ini huruf apa nih, Bu? Ma'a huruf jar. Huruf jar. Kalau huruf jar hu-nya kan harus dirubahnya menjadi kan ma'ahi kok ada ma'ahi. Kata ganti. Nggak selalu. Kata ganti kan Ma'a itu dia mempengaruhi kata benda Pak Dril. Kalau kata ganti dia tidak mempengaruhi. Oh gitu. Ya. Bersama ma'ahu, bersamanya. Kalau bersama kalian? Bersama kalian ma'akum. Iya. Bersama engkau? Ma'aka. Bersama mereka? Ma'ahum. Bersama saya? Ma'iyah. Ma'i. Bisa ma'i, bisa ma'i. Iya. Bersama kami? Ma'ana. Ma'ana ya. Ma'ana. Ya kira-kira begitu. Ini terakhir tanpa tawar-menawar. Boleh tawar-menawar. Tanpa tawar-menawar. Muflihuna. Pola kata kerjanya apa? Af'ala. Yes. Jadi KBPA-nya muf'ilun. Muflihun. Itu tunggalnya, jamaknya muflihuna. Ganda. Yang subjek Pak Dril. Yang ganda subjek ya. Subjek muflihani. Muflihuna jamaknya. Tapi kalau objek muflihan, muflihaini, muflihina. Ya.
Tapi ini saya tanya nih, mungkin agak anu sedikit. Kalau secara posisi ini, apakah posisinya sebagai subjek atau sebagai objek? Subjeknya kan tadi sebagai Ulaika keterangan? itu Pak Adil. Ya, Subjek Ulaika menerangkan ini ya. Kan Ulaika Menerangkan keterangan ini Pak Dril. keterangan. Oh iya, Ya, subjeknya kan Ulaika. iya. Penekanan juga Ulaika hum. Sebenarnya kan Ulaikal muflihun bisa juga atau umul muflihun bisa juga, tapi dibuat 2 kali Ulaika, mereka, hum mereka. Jadi, siapa mereka itu ya orang ya al-muflihuna. Ya. Jadi posisinya sebagai keterangan kan? Keterangan Pak Dril. Untuk mereka itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adril. Terima kasih Pak Dril. Statusnya sudah Tidak ada yang terlewat dari penggalan-penggalannya Pak Dril. Pak Adil, tidak ada Ya, yang cari, ceritanya tidak melihat-lihat kerepean lagi Pak Adil, tidak ada. Ya. Ya, ular bungkul. Langsung, Ya, ya. langsung dijawab. Langsung Baik, dijawab ya. semuanya ya sekali lagi karena waktu ya. Ya, Saya hanya Ustaz. menyapa satu aja, mohon izin mewakili semuanya ketua kelas saya karena waktu ya. Saya sapa Pak Andi Mujahidin. Assalamualaikum Pak Andi.